Hamamayu Hayuning Bawono itu artinya upaya untuk mempercantik keelokan semesta. Jadi semesta ini sudah cantik, ya, kita sudah elok, lalu kita percantik lagi. Percantik dengan apa? Dengan perilaku, budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu, yang baik itu tentu akan menjalinkan komunikasi yang positif antar sesama. Hablum minan nas. Ya. Nah, ekspresi kebaikan kepada sesama tadi, Hamamayu Hayuning Bawono tadi, itu adalah sesungguhnya ekspresi hubungan kita juga dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hablum minallah kita baik, maka otomatis dia akan terekspresikan dengan hubungan yang baik dengan manusia. Oke Pak Ubi, saya menyambung dari tadi apa yang disampaikan Mas Hendra. Ini juga banyak sekali titipan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin apa ya cocok dengan penyampaian Pak Ubi yang secara mungkin bisa dimengerti secara logikal untuk anak milenial saat ini. Nah, ini saya sambung masalah anak tentang apa yang terkait Mas Hendra katakan tadi. Nah sekarang di era milenial itu kan banyak anak atau banyak orang tua itu yang lupa akan jadi yang dulu kan Jawa tapi lali Jawa nih. Nah, ini gimana Pak Wibi untuk kita bisa mendidik anak-anak supaya bisa mengenal jati diri Jawa? Nah, mungkin Pak Wibi bisa menyampaikan atau menjawab. Itu apa pemikiran dari kita semua ya sebetulnya. Tapi yang paling awal dulu, mensikapi itu semua pertama jangan dengan rasa khawatir dulu. Ya. Jadi karena kekhawatiran kita itu justru akan bisa menimbulkan kelemahan keyakinan juga. Ya. Maksudnya begini. Khawatir sama prihatin itu beda. Ya. Kalau melihat prihatin pada kondisi yang masih katakanlah belum sesuai dengan yang diharapkan, nah itu artinya dia siap melihat itu semua, menerima itu semua, kemudian siap untuk mencari tahu cara solusi yang terbaik untuk mengatasi itu. Ya, itu prihatin ya. Tapi kalau khawatir itu waduh, kecil hati, berlebihan. Ya, lalu cilik hati nih wong Jawa, kecil hati wah piye. Nah, oke, jadi kita prihatin boleh. Cuma yang jelas kita harus atasi rasa prihatin itu dengan melimpahkan ya rasa kasih kita, getar kasih kita kepada anak-anak kita. Ya. Guru saya, walidi imami wa syekhi murabi ruhi dunya ngaroke hamim jazuli kusmi. Ya. Itu pernah ngendikan era tahun 2000 ke atas, cara mendidik anak itu tidak lagi efektif dengan kata-kata, tapi cukup dengan contoh perilaku dan doa. Ya, jadi kita getarkan doa. Kalau dalam Islam lewat Al-Fatihah. Kalau dalam Al-Fatihah itu sendiri adalah rasa jati itu adalah limpahan kasih. Jadi rasa kasih itu yang kita getarkan. Ya. Misalnya kita punya anak, ya kita kemudian sabdakan kepada anak itu agar ora lali jiwani, ora lali jawani. Ya, itu kita getarkan terus kita vibrasikan. Nah, itu lama-lama getaran vibrasi itu akan menembus, memenetrasi alam pikiran bawah sadar, tak sadar maupun sadar dari sang anak. Ya. Jadi pertama tadi, tidak usah khawatir melihat itu. Prihatin artinya adalah menerima realitas itu, kemudian
kita siap untuk mencari solusi mengatasinya. Nah, caranya adalah kembali tadi kita dengan sadar nafas. Sadar nafas ya. Ketika sadar nafas, kita merasakan kasih Tuhan yang berlimpah, rasa sih itu berlimpah. Limpahan itu kita kemudian sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, nanti mereka pelan-pelan akan tertuntun. Kita optimis sekali, ya, karena dengan termasuk keberadaan kita ngobrol ini, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa sesungguhnya lewat ngaji Roso salah satunya itu generasi ke depan itu akan tertuntun untuk mengenali jati dirinya. Yang Cina ngerti jati diri Cinanya, yang Arab ngerti jati diri Arabnya, yang Jawa ngerti jati diri Jawanya. Ketika masing-masing bangsa ini mengenal jati dirinya, yaitu adalah diri sejati tadi, maka yang terjadi adalah hubungan kasih antar semesta, konstruktif, harmoni. Makanya nek Kanjeng Sunan Kalijaga dawuhnya kan Nusantara akan hamamayu hayuning bawono, ketika Arab digarap, Jawa digawa, Cina diroso. Ya, jadi masing-masing gitu. Jadi terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur dan kita optimis. Tapi tidak lagi lewat kata-kata, tapi perilaku. Nah, ya. Ini bicara terkait sabda. Siap. Sabda itu dalam arti bahasa yang gampang dimengerti itu kan doa. Ya. Doa. Nah, tapi kita sebagai Jawa itu biasanya sebagai tuan rumah lah intinya. Jawa semua. Itu sebenarnya bingung. Kita mau pakai sabda dengan cara Arab kah, Cina kah? Sedangkan selama ini tuh banyak orang yang bersabda tapi dia nggak paham arti itu loh. Nah, itu cara mengatasi hal-hal semacam itu seperti apa? Karena ketika kita tidak mengetahui arti, akhirnya kan doa juga kan kadang kita meragukan keyakinan doa itu, kemantapan doa itu tersebut atau sabda tersebut itu. Nah, itu mengatasinya seperti apa, Pak Ibu? Pertama, tahu dulu bahwa ajaran Jawa itu simple. Ya. Jawi, jiwa kang kajawi. Jawa itu adalah ekspresi nurani yang terlahir. Ya. Maka nurani itu bisa dengan segala bahasa sebetulnya gitu loh. Ya. Kalau kita nggak paham bahasa-bahasa yang lain, gunakanlah bahasa ibu kita sendiri. Tetapi tidak ada salahnya juga kita memahami bahasa lain. Misalnya begini, ketika kita pacaran, dia ceng, I love you so much. Nah, ya, itu bukan bahasa ibu kita. Tapi kita rasanya masuk, kan itu, ya kan? Nah, yang paling penting adalah Jawa itu memahami rasa itu, menghayati rasa itu. Dia bisa dalam berbagai ekspresi. Benar. Termasuk ketika sebagai Muslim diajari bahasa Arab. Ya, kalau kita nggak tahu artinya, tapi ketika kita mengikuti getah rasa, maka kita akan sambung dengan energinya. Walaupun kita nggak ngerti. Misalnya Al-Fatihah, ya, kita nggak ngerti. Tapi ada formulasi-formulasi dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Quran sebagai orang Islam, itu mengandung energi-energi positif yang kita tidak tahu. Tapi itu jelas positif. Ya, karena setelah kita kaji maknanya ternyata memang sangat positif, kan itu. Tapi kalau nggak tahu gimana, misalnya. Itu sama dengan begini, Mas. Kita sakit, lalu ke dokter, lalu terus kemudian minta obat. Yang tahu komposisi obat itu siapa, Mas? Apoteker. Benar. Kita kadang nggak tahu, tapi kita tentu, ya kan? Apakah kita harus tahu dulu nih komposisinya seperti apa, artinya apa, ini apa? Enggak. Tapi kita pertama adalah yakin, ya, yakin. Kemudian kita langsung itu nikmati, ya, ternyata sembuh, kan gitu. Nah, jadi bagi orang Jawa, gunakanlah sesuai dengan nurani kita setiap saat. Bahasa itu, apapun itu. Bahasa nurani. Ya, yang sesuai dengan nurani kita. Ketika kadang
Kita mau doa. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husni dzanni bi hadratika ya manan. Nah, itu bahasa Arab. Ya. Kita nggak tahu artinya. Tapi itu adalah doa yang positif. Bolehkah kita menggunakan? Mengapa tidak? Iya. Karena ada energi-energi di dalam doa itu yang akan menyehatkan jiwa raga kita. Nah, tapi kemudian rumusan doa tadi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Pangeran panjenengan dandosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Itu lebih merasuk lagi ya, karena kita orang Jawa. Yeah. Tapi itu adalah makna dari bahasa yang tadi. Jadi ketika kita tahu maknanya, kita akan masuk dalam rasa itu. Tapi kalau tidak tahu maknanya, getar energinya pun positif akan masuk untuk kita. Secara otomatis, Pak. Otomatis. Yeah. Asal kita punya prasangka baik dan positif. Ya. Punya optimisme bahasa sekarang ya, optimisme ya. Optimisme. Yeah. Tuhan itu Maha Welas. Oke, Pak Wibi. Ya. Ini melangkah ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Ada dari Mas Hari. Pertanyaannya buat Pak Wibi, tujuan ilmu kasempurnan atau ilmu Jawa. Mamayong hayuning sasono, mamayong hayuning bawono. Islam Arab mempunyai tujuan. Baca Islam Arab mempunyai tujuan. Habluminanas, habluminau Sepertinya ada kesamaan, cuma ada bahasa mungkin Pak Wibi bisa menjelaskannya. Itu agak mirip sebetulnya. Iya, iyalah karena kebenaran itu dari Tuhan yang sama, maka ekspresi kebenaran itu dalam berbagai manifestasinya, dalam berbagai bahasa ya. Itu pasti akan ada kesambungan gitu loh. Itu hal yang lumrah, gitu. lumrah. Nah, jadi misalnya Islam hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, ya. Itu persis betul sama dengan kalau orang Jawa dalam rangka hamemayu hayuning bawono. Ya. Versi Jawanya gitu. Ya, Jawanya itu. Hamemayu hayuning bawono itu artinya upaya untuk mempercantik keelokan semesta. Jadi semesta ini sudah cantik, ya, kita sudah elok, lalu kita percantik lagi. Percantik dengan apa? Dengan perilaku, budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu, yang baik itu tentu akan menjalinkan komunikasi yang positif antar sesama. Habluminanas. Ya. Nah, ekspresi kebaikan kepada sesama tadi, hamamayu hayuning bawono tadi, itu adalah sesungguhnya ekspresi hubungan kita juga dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, habluminallah kita baik, maka otomatis dia akan terekspresikan dengan hubungan yang baik dengan manusia, dengan sesama. Iya. Jadi jane yo mek siji padha ae gitu, ning bahasane beda gitu ya. Beda penyampaian aja. Karena semua kepercayaan agama itu sesungguhnya kan sama-sama meyakini kebenaran, keindahan, keagungan, kebesaran dari Yang Maha Esa. Benar. Ya, itu aja. Ya, makanya karena sumbernya satu, walaupun ekspresinya itu bermacam-macam, ya nyambung. Gitu. Iya. Nah, kok ada yang tidak menyambungkan itu misalnya gitu ya. Ada yang beda gitu ya. Ya monggo. Tapi kalau kita sudah sampai kepada pemurnian jiwa, kemurnian rasa jati tadi, akan sambung, akan sambung. Beliau ngomong apa gini-gini, tapi getar rasanya tuh sama, nyambung. Menarik pertanyaannya, matur nuwun. Ini tasik banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini ada satu lagi dari Mas Atar, Pak Wibi.
Gimana pandangannya terhadap generasi bangsa supaya tetap terjaga jati dirinya dari paham-paham transisional luar yang juga marak bersembunyi dalam paham agama. Ini menarik sekali ya Bapak. Iya, luar biasa. Ini kan semakin meyakinkan kita, ya optimis lah. Teman-teman semua ini yang generasi ke depan makin cerah gitu. Iya. Ya optimis banget, alhamdulillah. Nah, caranya untuk membentengi tadi ya, Iya. membentengi dari paham-paham yang agenda-agenda tersembunyi dari ajaran-ajaran luar gitulah gitu. Tapi begini, kembali kepada membuat saringan, filter. Setiap pribadi itu punya potensi untuk membuat filter yang paling baik.